Inilah alat bukti kasus pembunuhan Subang yang sudah tersebar di media. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kasus perampasan nyawa di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai saat ini sudah memasuki bulan keempat dan berkejaran waktu sebab hampir mendekati akhir tahun. Akan tetapi pihak kepolisian masih belum mengumumkan tersangkanya juga. Menurut aturan hukum, padahal hanya dibutuhkan 2 alat bukti kuat guna menentukan tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana. Akan tetapi, di kasus perampasan nyawa di Subang sebenarnya sudah terlihat banyak petunjuk yang bisa dijadikan sebagai alat bukti guna menentukan tersangkanya. Mungkinkah tim penyidik kasus perampasan nyawa di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel sebelum menentukan tersangkanya menginginkan alat bukti yang benar-benar kuat? Menurut analisa Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang Sabtu 10 Desember 2021, jika alat bukti kuat yang tim penyidik inginkan bisa saja merupakan menemukan. Menurut analisa Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang Sabtu 10 Desember 2021, jika alat bukti kuat yang tim penyidik inginkan bisa saja merupakan menemukan saksi yang betul-betul telah melihat kejadian pembunuhan Subang atau CCTV yang tengah memperlihatkan kejadian tersebut. Menurut Anjas, apabila itu yang diinginkan oleh tim penyidik dalam kasus pembunuhan Subang, maka hal tersebut akan sangat sulit. Anjas mengatakan secara hukum hanya dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat guna menentukan tersangkanya. Masa sih polisi tidak bisa menemukan 2 alat bukti tersebut? Kita saja orang awam sudah tahu contoh-contoh alat bukti seperti apa yang sudah banyak beredar di media massa, ujar Anjas. Jadi gak mungkin tim penyidik gak tahu, tuturnya menambahkan. Menurut Anjas, kenapa kasus perampasan nyawa di Subang menjadi viral? Sebab di awal-awal kasus, pihak Polres Subang kepada media sangat terbuka memberikan perkembangan terbaru kasus ini. Kemudian sudah banyak saksi yang bicara kepada media dan banyak alat bukti yang tersiar di media, ujarnya. Dengan perkembangan yang seperti itu, pada awalnya Anjas mengira pengungkapan dalam kasus perampasan nyawa di Subang tidak akan lama lagi. Akan tetapi, kenyataannya pengungkapan dalam kasus tersebut berlangsung sangat lama, bahkan polisi pun sudah mulai menjauh dari media massa. Inilah alat bukti yang tersiar di media massa. Anjas mempertanyakan, kenapa pengungkapan kasus perampasan nyawa di Subang berlangsung sangat lama? Apakah tim penyidik ada kecenderungan keraguan-raguan? Mungkinkah mereka memang harus mendapatkan alat bukti yang kuat dalam kategori? Ada kecenderungan tim penyidik ingin alat bukti kuat itu CCTV yang memperlihatkan kejadian atau saksi yang melihat langsung. Tapi sulit untuk mendapatkan hal ini, papar Anjas. Padahal sudah dikemukakan oleh pakar forensik Mabes Polri Dr. Sumi Hastri bahwa sangat sulit untuk mengejar pengakuan saksi dan yang dibutuhkan ialah alat bukti. Dan alat bukti tersebut yang bisa digunakan keterangan ahli dari hasil lab, surat, serta petunjuk. Berharap dari keterangan 55 saksi sulit dilakukan, sebab setelah saksi-saksi diperiksa belum ada yang mengarah kepada tersangka. Kemungkinan kesulitan ini disebabkan adanya saksi-saksi yang tidak kredibel atau ada saksi bayaran. Menurut Anjas, kemungkinan saja pelaku sedang memanfaatkan CCTV yang hidup guna memuluskan framing mereka terkait dengan kasus pembunuhan di Subang. Demikian juga dengan lewat pelacakan HP, akan buntu sebab pelaku sudah mempersiapkan dengan sangat baik sehingga ketika melakukan eksekusi mereka tidak membawa HP. Menurut Anjas, dengan demikian ada beberapa alat bukti yang sebelumnya sudah beredar di media massa yang bisa digunakan sebagai petunjuk ketika di pengadilan nanti.
Alat bukti yang sudah beredar di media massa itu ialah sidik jari yang telah ditemukan tim forensik ketika di TKP pembunuhan Subang, beberapa puntung rokok bermerek, juga puluhan DNA yang tengah diperoleh dari TKP yang kemudian dianalisa di laboratorium. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.